Tokoh wayang Kurawa, kisah karakter dan nama-namanya. Setelah sebelumnya sudah dibahas mengenai kisah para Pandawa 5, maka kali ini yang dibahas adalah musuh utama mereka dalam cerita Mahabharata, yaitu Kurawa. Apa ada yang sudah tahu apa itu Kurawa? Kalau belum tahu, berikut ini adalah penjelasan selengkapnya mengenai kisah-kisah dan nama-nama tokoh Kurawa beserta karakternya. Kisah Kurawa. Kurawa atau biasa disebut dengan Korawa merupakan istilah dalam bahasa Sanskerta yang artinya keturunan dari Raja Kuru. Dalam Wiracarita Mahabharata, Kurawa merupakan tokoh-tokoh antagonis yang menjadi musuh bebuyutan dari para Pandawa 5. Jika ada orang yang sudah tahu apa itu Kurawa, pasti mereka hanya tahu kalau Kurawa adalah keturunan dari Raja Dhestharashtra yang berjumlah 100 orang dan menjadi musuh dari para Pandawa. Berikut ini adalah definisi dari Kurawa agar lebih mengetahui lagi apa itu Kurawa. Kurawa atau Korawa adalah cerita Mahabharata yang mempunyai dua definisi, yaitu dalam arti luas dan yang kedua adalah dalam arti sempit. Definisi yang pertama adalah dalam arti luas. Kurawa berarti seluruh keturunan dari Kuru. Kuru adalah nama dari seorang maharaja keturunan dari Bharata, dan nantinya akan menurunkan tokoh-tokoh besar dalam cerita Mahabharata. Dalam pengertian ini, Pandawa 5 termasuk juga dalam Korawa dan kadang disebut begitu dalam Mahabharata, khususnya beberapa bagian awal. Yang kedua yaitu dalam arti sempit. Dalam arti ini, Kurawa hanya merujuk pada garis keturunan Raja Kuru yang lebih tua. Istilahnya hanya untuk anak-anak dari Raja Dhestharashtra. Dhestharashtra adalah anak sulung dari Wicitrawirya yang merupakan keturunan dari Raja Kuru. Raja Dhestharashtra adalah yang berhak menjadi raja menurut urutan kelahiran. Dia adalah anak pertama. Namun karena ia buta sehingga akhirnya diganti oleh adiknya yang bernama Raja Pandu atau ayah dari para Pandawa. Dalam istilah sempit ini tidak mencakup Pandawa yang merupakan anak-anak Pandu. Kisah kelahiran para Kurawa. Dalam cerita Mahabharata dikisahkan bahwasanya istri Prabu Dhestharashtra yang bernama Gendari sangat menginginkan untuk memiliki putra. Lalu dia memohon kepada seorang pertapa sakti yang bernama Biasa, dan dia pun mengabulkan doa Gendari. Gendari pun hamil, tetapi setelah sekian lama mengandung, sang putranya yang diharapkan belum juga lahir. Dia pun cemburu kepada Dewi Kunti yang sudah memberikan Raja Pandu 3 orang putra, yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Gendari yang frustasi lalu memukul-mukul perutnya. Setelah Gendari melewati masa persalinan, yang dilahirkan bukanlah seorang putra, namun hanya segumpal daging yang bercampur dengan darah kental dan berwarna merah kehitam-hitaman. Biasa kemudian memotong-motong segumpal daging tadi menjadi 100 bagian yang tidak sama persis semuanya. Ada yang besar dan ada pula yang kecil, dan memasukkannya ke dalam guci. Guci yang berisi potong-potongan daging tadi kemudian ditanam di dalam tanah selama 1 tahun. Setelah menunggu selama 1 tahun, guci tadi diangkat lalu dibuka, dan dari dalam setiap guci yang ditanam muncullah bayi laki-laki. Bayi yang pertama muncul ialah Duryudana, lalu disusul oleh Dursasana,
lalu disusul oleh saudara-saudaranya yang lain hingga menjadi 100 orang. Karakter para Kurawa. Para Kurawa adalah musuh dari Pandawa 5, yang berarti mereka adalah golongan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang tidak baik. Memang mayoritas dari para Kurawa memiliki sifat yang tidak baik dan tidak pantas dicontoh. Akan tetapi, ada juga beberapa yang memiliki sifat sedikit baik. Bahkan diceritakan ada juga anggota Kurawa yang berpihak kepada para Pandawa. Anak tertua dan pemimpin dari anggota Kurawa adalah Duryudana. Duryudana dan Dursasana adalah anggota Kurawa yang paling terkenal jika dibandingkan dengan anggota yang lain. Hal ini karena mereka berdua adalah tokoh-tokoh terkuat dan juga mempunyai watak paling tidak baik di Kurawa. Jadi, bisa dikatakan karakter semua Kurawa adalah sama persis dengan Duryudana dan Dursasana. Ya, meskipun ada beberapa yang tidak. Karena banyaknya anggota dari Kurawa, maka karakter yang dibahas kali ini hanya sedikit dari mereka. Berikut ini sedikit penjelasan mengenai karakter beberapa anggota Kurawa. Duryudana. Duryudana adalah putra sulung dari Prabu Destarastra dengan Dewi Gendari. Ia adalah pemimpin dari para Kurawa yang sangat sakti mandraguna dan kebal terhadap segala senjata. Ia sangat mudah dihasut, mempunyai sifat angkara murka, jahat, kejam, dan juga mempunyai sifat pengiri. Dursasana. Dursasana adalah anak kedua dari Prabu Destarastra dengan Dewi Gendari. Ia merupakan adik dari Duryudana yang mempunyai sifat mirip dengannya. Ia sakti mandraguna juga dan mempunyai tabiat yang sesuka hatinya, bersifat ugal-ugalan, berbicara keras dan kasar. Durmagati. Dalam anggota Kurawa juga ada yang tidak memiliki kesaktian, salah satunya adalah Durmagati. Jika dilihat secara lahiriah, kehidupannya sangat makmur, dengan pakaian yang serba mewah dan indah. Citraksa. Citraksa adalah anggota Kurawa yang gagap saat berbicara, memiliki sikap yang congkak dan suka memaki-maki. Ia mempunyai adik kembar yang sama perwatakannya dan sikapnya, yaitu Citraksi. Kartamarma. Kartamarma merupakan anggota Kurawa yang kurang terkenal karena ia adalah seorang pemimpin prajurit yang agak baik. Jarasandha. Jarasandha adalah seorang yang berani dan sakti mandraguna juga. Ia mempunyai watak yang keras hati, angkara murka, ingin menang sendiri, penganiaya, bengis, serta selalu menuruti kata hatinya yang jahat. Ugrasena. Ugrasena merupakan prajurit Kurawa yang berani, kuat, dan sangat lihai dalam memainkan senjata gada. Ia memiliki sifat dan perwatakan yang cerdik dan pandai. Dursilawati. Dursilawati adalah satu-satunya anggota dari Kurawa yang berjenis kelamin perempuan. Menurut cerita, ia adalah Kurawa yang terbentuk dari potongan daging yang paling kecil, sedangkan potongan daging yang paling besar adalah Duryudana. Dursilawati adalah sosok wanita penggoda. Bahkan ia pernah menggoda dan mendekati Arjuna meskipun dia gagal. Nah, demikian penjelasan mengenai kisah dan nama-nama tokoh Kurawa dalam cerita wayang Mahabharata. Semoga video ini bermanfaat bagi pemirsa semua. Terima kasih.